membahas tentang apa sih keuntungan dari tune of smart key dan apa kerugiannya. Dan di depan saya ada ECM Vario 150 smart key kondisi bekas yang baru dapat dengan kode K59J A71, otomatis sudah terregistrasi dengan ECU bawaannya. Sekarang dicoba dulu apakah sudah sinkron atau belum. Kita coba, kita on kan kontak. Nah, buzzer bunyi tandanya antara ECM dan ECU belum connect atau belum sinkron. Sinyal full pump belum nyala. Bagaimana supaya bisa sinkron dengan ECU yang ini, antara ECM bekas dan ECU ini? Otomatis harus di reset ECM ID nya ataupun di tune off smart key atau tune off IMO nya. Sekarang saya mau mencoba tune off dulu smart key nya atau tune off IMO nya. Kita skip dulu. Nah, sekarang ECM ini sudah saya tune off kan smart key nya atau tune off IMO nya. Sekarang saya coba apakah sudah mau sinkron dengan ECU yang ini. Saya coba nyalakan. Kontak on. Nah, sinyal full pump sudah keluar atau full pump sudah nyala, dan buzzer sudah tidak bunyi atau sudah tidak teriak lagi. Tandanya antara ECM dan ECU ini sudah sinkron. Coba sekali lagi on. Nah, full pump udah nyala, tandanya ini sudah sinkron antara ECM dan ECU, dan otomatis motor atau mesin sudah bisa dihidupkan. Sekarang saya mau coba lagi, mau melepas ECU atau ECM ini tanpa ECU, apakah bisa hidup atau tidak. Saya coba skip dulu ya. Nah, sekarang saya sudah melepas ECU nya, apakah ECU ini bisa hidup atau tidak. Ini kontak posisi on ya. Kalau tidak di on, kontak nggak bisa diaktifkan karena solenoid aktif dari ECU ini. Saya coba sambungkan dengan powernya, nyalakan. Nah, full pump sudah nyala. Sekali lagi on kan. Nah, full pump sudah nyala, tandanya ECM ini sudah aktif dan mesin pun atau motor pun sudah bisa dihidupkan. Artinya dengan melakukan tune off smart key atau tune off IMO ini, ECM sudah tidak membutuhkan perintah atau mengabaikan perintah dari ECU. Jadi knob atau kontak hanya sebagai on off power saja, 12 volt. Lantas bagaimana keuntungan dan kerugiannya? Keuntungan itu bagi para mekanik atau bagi bengkel yang mana proses kerjanya cepat dan hasilnya lumayan. Nah, terus kerugiannya siapa yang rugi? Yang rugi adalah wong kae, karena tanpa remote pun atau tanpa ECU pun motornya sudah bisa dihidupkan. Kalau knopnya sudah select, sudah bisa on otomatis motor sudah bisa dinyalakan, yang artinya tanpa knop ini kita memakai kontak KZR atau Vario 125 yang lama, motornya sudah bisa dihidupkan. Atau sebaliknya, ECU dan remote satu paket ini memakai ECM Vario 125 all atau KZR ataupun Scoopy K25 apakah 93 itu bisa hidup asalkan tahu jalur pin out ECM nya. Sebenarnya program atau
proses tune off IMO atau tune off smart key itu bukan program baru-baru ini keluar. Itu sebenarnya proses ini sudah keluar dari kalau nggak salah 3 tahun yang lalu. Mungkin bagi para tuner-tuner remap ECU yang bermain di kelas cc besar, misalnya kelas 600 cc ke atas, itu sudah nggak aneh dengan memainkan atau mengaktifkan atau nonaktifkan immobilisirnya. Bukan istilahnya tune off smart key ini diketemukan baru-baru ini, tapi sudah ada sejak 3 tahun yang lalu kalau tidak salah. Dan kemungkinan bagi para pelaku R4 atau kendaraan yang pakai immobilizer itu sudah nggak aneh bermain atau mainan tune off IMO. Nah, untuk para peremap atau tuner remap ECU yang mana bengkelnya menerima jasa remap ECU, hati-hati saja apabila sampean setelah meremap ECU motor jenis smart key, baik itu Vario 150, ADV ataupun PCX yang smart key, terus pasca diremap atau setelah diremap motornya itu tidak bisa hidup, alias buzzernya teriak-teriak. Nah, kenapa demikian? Karena kalau ECM ini sudah di off kan IMO-nya atau tune off smart key-nya, terus kita remap, kita flash dengan memasukkan file baru, otomatis ini IMO dan atau smart key-nya itu bisa aktif lagi. Nah, jika sampean ini tidak mempunyai tool atau software yang bisa menonaktifkan IMO-nya lagi, ya siap-siap aja sampean harus mengeluarkan uang lebih agar bisa menonaktifkan IMO-nya tersebut. Nah, jadi pesan saya, sampean harus hati-hati jika sampean meremap motor-motor yang sudah sistemnya smart key. Nah, tidak di motor Honda saja, di Yamaha juga sama. Jika IMO-nya sudah di off terus diremap lagi atau ditimpa file baru, maka IMO tersebut atau smart key tersebut bisa aktif lagi. Jadi siap-siap aja bila sampean kebagian atau mengalami kejadian hal-hal yang kayak gitu. Misalnya setelah remap atau setelah flash memasukkan file baru ke ECU, motor tidak bisa hidup alias atau buzzernya teriak-teriak, siap-siap saja sampean untuk mengeluarkan uang lagi kalau tidak memiliki software atau tidak memiliki toolnya yang bisa tune off IMO-nya. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangannya mohon dilengkapi, dan jika ada kesalahan ya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalam.